Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di pagi hari yang cerah ini saya bisa kembali menyapa teman-teman sekalian dalam situasi yang prihatin ya. Jadi saya secara pribadi menyampaikan duka cita yang mendalam ya, dengan terjadinya tragedi gempa bumi yang melanda wilayah Cianjur dan sekitarnya. Saya ikut berbelasungkawa kepada korban-korban yang tidak sedikit ya di antara saudara-saudara kita itu kehilangan harta bahkan nyawa dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tentu musibah ini merupakan ujian ya, bukan hanya kepada orang yang tertimpa musibah tersebut ya, tetapi juga kepada kita semua yang menyaksikan musibah itu terjadi. Maka kita doakan ya, siapapun saudara-saudara kita, khususnya kaum muslimin yang tertimpa musibah, yang terkhusus lagi yang berada di wilayah Cianjur dan sekitarnya, mudah-mudahan semua yang mengalami luka-luka, kesakitan dan sebagainya ya, segera Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang secepatnya dan sempurna. Dan bagi mereka yang wafat ya, mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka sebagai sesama muslim ya, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana kalau kita melihat orang yang tertimpa musibah. Ada satu doa yang hendaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan mereka. Misalkan salah satunya kita berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah ajirhum. Ya, berilah mereka ganjaran, berilah mereka pahala fi musibatihim, di dalam musibah yang menimpa mereka. Wa akhlif lahum khairum minha, dan gantilah ya bagi mereka yang lebih baik daripada yang hilang dari mereka. Jadi itu doa ketika kita melihat orang yang terkena musibah. Allahumma ya Allah ajirhum, berilah mereka pahala yang besar fi musibatihim, di dalam musibah yang terjadi yang menimpa mereka. Wa akhlif, dan gantilah, mohon gantilah lahum bagi mereka khairon, dengan ganti yang lebih bagus minha, daripada yang hilang dari mereka. Kemudian tidak mengapa juga kita berdoa mensyukuri keadaan kita yang selamat dari musibah dengan doa alhamdulillahilladzi afana mimma btalahum. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari apa-apa yang menimpa mereka. Wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan telah melebihkan kita ya di atas semua kebanyakan makhluk ya dengan keutamaan yang lebih baik. Jadi kita mendoakan orang yang terkena musibah, dan kita juga bersyukur kita tidak tertimpa musibah. Kemudian tadi yang saya sampaikan, bahwa musibah yang terjadi dimanapun, yang menimpa siapapun, sebetulnya itu adalah ujian bagi orang yang tertimpa musibah tersebut dan bagi orang yang melihatnya. Orang yang tertimpa musibah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kesabarannya. Mudah-mudahan mereka yang tertimpa musibah hari ini, mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesabaran itu mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum maka dia akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, dengan musibah yang menimpanya, maka Allah juga ridho kepada mereka. Faman sakhita falahu sukhtu. Dan apabila barang siapa yang murka dengan ujian yang Allah berikan, maka Allah pun murka kepada mereka. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa ujian diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan sehingga Allah akan ridho kepada mereka. Ini ujian kepada orang yang tertimpa musibah. Yang kedua, musibah ini juga ujian bagi orang yang melihatnya. Kita yang tidak berada di wilayah bencana, ini juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kepedulian kita? Apakah kita akan peduli kepada mereka untuk membantu mereka, meringankan beban penderitaan mereka? Di sini juga akan teruji siapa orang yang peduli, siapa orang yang dermawan, siapa orang yang bakhil dengan hartanya yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Man nafasa, barang siapa yang meringankan ya satu kesusahan, kurbatan ya, siapa yang meringankan satu kesusahan seorang mukmin di dunia, maka dia akan, Allah maksudnya akan memberikan kemudahan ya dari kesulitan-kesulitan di yaumil qiyamah. Man nafasa, siapa saja, barang siapa yang meringankan kurbatan satu kesusahan min kurabid dunya, dari kesusahan-kesusahan akhirat, maka Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan ya, satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan yaumil qiyamah. Ini tentu betul-betul merupakan ujian ya bagi kita semua, sehingga kita akan menjadi orang yang teruji, yang lulus ya. Orang yang mendapat musibah, mereka diridhoi oleh Allah dengan kesabarannya, dan orang yang melihat musibah tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kepeduliannya. Maka marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga orang-orang yang terdampak musibah pada hari ini, mereka semua diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran mereka, dan kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana, musibah ya, dan kita diberikan kepedulian yang tinggi untuk membantu sesama kaum muslimin pada khususnya, dan membantu sesama manusia pada umumnya, sebangsa dan setanah air dimanapun mereka berada. Itu kepedulian yang sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang tidak akan disia-siakan pahalanya. Insya Allah kita semua akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita peduli, dengan kita berbagi, membantu sekemampuan kita, baik secara moral, material, dan hal-hal yang lainnya yang bisa kita curahkan ya untuk meringankan beban dan penderitaan saudara-saudara kita seagama, sebangsa, dan setanah air. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.